Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anggun Hairunisa dengan NIM 241101010047. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas A1. Saya di sini akan memaparkan 4 materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pertama yaitu pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam perspektif. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara, serta ideologi dan politik. Sedangkan identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Faktor pembentukan identitas nasional. Ada 2 faktor penting dalam pembentukan identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor primordial dan yang kedua yaitu faktor kondisional. Faktor primordial yaitu faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah, mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Perkembangan ekonomi industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Implementasi nasionalisme dan identitas nasional dalam berbagai perspektif. Setiap negara Indonesia memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara, seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas tinggi. Baik, materi yang kedua yaitu faktor penghambat dan pendorong serta implementasi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan atau wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Maka, integrasi nasional disimpulkan sebagai tahap-tahap dari penyatuan wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah di mana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami oleh semua warga negara. Dalam hal ini, integrasi nasional mencakup syarat-syarat, formasi-formasi, serta hambatan-hambatannya. Faktor penghambat integrasi nasional, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat
Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, yaitu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Upaya untuk mencapai proses integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal ini dapat terwujud jika tercapai harmonisasi antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Indonesia edisi ketiga tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian pembaruan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas, maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Di Indonesia, istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi. Padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras. Caranya adalah melalui difusi penyebaran, di mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai integrasi sosial. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Baik, materi yang ketiga yaitu pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian implementasi negara. Implementasi konstitusi di Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam dasar kehidupan sehari-hari. Pertama, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Kedua, mematuhi peraturan. Tidak main hakim sendiri.
Sebagai konstitusi negara di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Periode 5 Juni 1959 sekarang kembali berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat, sistem politik adalah demokrasi kedaulatan rakyat. Baik, materi yang keempat adalah mengimplementasikan hak dan kewajiban negara dalam pendidikan, pengertian konsep hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara, baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Hak negara merujuk pada kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Kewajiban negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara dalam melayani dan melindungi kepentingan rakyatnya. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, termasuk pendidikan. Apa saja hak dan kewajiban warga negara? Setelah mengetahui pengertian hak dan kewajiban, berikut contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang telah diatur oleh konstitusi. Yang pertama, hak warga negara. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dinyatakan melalui pasal-pasal. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang dinyatakan melalui pasal. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dinyatakan melalui pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Yang kelima, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun pendidikan, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan syarat esensial dari demokrasi hukum negara. Nilai-nilai Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Implementasi hak kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban negara dapat dilakukan dengan cara mengetahui dan memahami hak dan kewajiban, menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghormati dan memenuhi hak orang lain, menyuarakan hak dengan satuan. Dalam pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hakikat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, seperti yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 30 sebagai pencerminan kehidupan bangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk setara, adil, aman, dan damai. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi terhadap setiap warga, memenuhi hak-hak pendidikan setiap warga negara, sehingga menghasilkan keluaran pendidikan yang benar-benar bermutu, bermula dari cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa nampaknya masih memenuhi banyak kendala. Berikut mengimplementasikan warga negara dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan tentang hak dan kewajiban, mengajarkan siswa tentang hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan hak atas perlindungan hukum. Mengadakan kegiatan diskusi tentang isu-isu hak asasi manusia, baik secara lokal maupun global, untuk meningkatkan kesadaran siswa, keterlibatan dalam organisasi siswa, mendorong siswa untuk aktif dalam organisasi siswa, di mana mereka dapat belajar tentang perwakilan demokrasi dan pengambilan keputusan. Proyek kesadaran menginisiasi proyek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, seperti kampanye untuk mendukung hak perempuan, anak, atau kelompok minoritas. Dengan pendekatan-pendekatan ini, siswa dapat lebih memahami dan menghargai hak-hak mereka sebagai warga negara serta berkontribusi dalam masyarakat dengan cara yang positif. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.